Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi ya dalam pertemuan ketiga ini, masih tentang reaksi redoks, tapi dalam metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Kenapa disebut dengan metode ion elektron? Karena dalam mengerjakannya senyawa itu harus dalam bentuk ion. Nah, senyawa yang dalam bentuk ion yang bisa diionkan itu adalah larutan elektrolit kuat. Berarti elektrolit kuat yang dalam simbolnya Ag, yang itu ya. Kalau elektrolit lemah, meskipun Ag, larutan elektrolit lemah, dia tidak bisa terion. Apalagi senyawa yang dalam fase padat, dalam fase gas maupun cairan murni. Jadi sekali lagi saya tekankan, senyawa yang bisa terion adalah larutan elektrolit kuat. Nah, pada larutan elektrolit kuat itu nanti kamu ionkan, kemudian dicari perubahan bilangan oksidasinya, apakah dia teroksidasi atau terreduksi. Sedangkan kalau senyawa gas, padat, dan cairan murni, dia akan tetap sebagai bentuk molekulnya, sebagai senyawanya, ya. Nah, kalau sudah ketemu perubahan bilangan oksidasinya, nanti kamu tuliskan dalam masing-masing setengah reaksi. Reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Langsung contoh soalnya, ikuti ya. Mudah-mudahan kamu bisa lebih mengerti. Dipahami, enggak susah kok mengerjakan kimia. Yuk, kita ikuti. Penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Langkah-langkahnya akan saya terangkan dengan langsung ke contoh soal ya. Yang pertama, menuliskan kerangka dasar setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Sebelum menuliskan reaksi reduksi dan oksidasi, dicari dulu mana unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang pertama, senyawa kalium dikromat K2Cr2O7. Nah, kita akan mencari biloknya Cr. Kenapa Cr yang dicari? Karena K itu sudah ada di konsep bilok. Kalau K biloknya plus 1 karena golongan 1A. O juga sudah ada di konsep bilok. Kalau O biloknya min 2. Jadi semua ini, satu senyawa ini kalau dijumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0, sedangkan O min 2 kali 7 min 14, K plus 1 kali 2 plus 2, supaya bilangan ini kalau dijumlah sama dengan 0, maka Cr ini jumlahnya harus plus 12. Jumlah Cr-nya 2. Bilangan oksidasi untuk satu atom Cr plus 12 dibagi 2 sama dengan plus 6. Jadi bilangan oksidasi Cr di sini sama dengan plus 6. Kemudian kita akan mencari bilangan oksidasi Cr yang ada di sebelah kanan dari Cr, Cl3. Cl itu bilangan oksidasinya min 1 karena berada di golongan 7A dan senyawanya biner. Jadi Cl-nya min 1 kali 3 sama dengan min 3, maka Cr-nya biloknya sama dengan plus 3. Jadi Cr mengalami penurunan bilangan oksidasi. Reaksinya reaksi reduksi. Kemudian yang mengalami oksidasi yaitu Cl. Cl pada HCl di sini biloknya min 1. Sedangkan Cl pada Cl2 biloknya 0 karena dia merupakan unsur bebas. Nah, Cl mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi reaksinya reaksi oksidasi. Dituliskan dulu reaksi reduksinya. Reduksinya tadi dalam senyawa K2Cr2O7. Tapi yang dituliskan di sini harus dalam bentuk ion. K2Cr2O7 ini kalau diionkan menjadi K plus ditambah Cr2
O7 2 min. Jadi Cr2O7 itu muatannya 2 min, K-nya plus 1 golongan 1A dengan jumlah K 2. Jadi yang dituliskan adalah Cr2O7 2 min. Kemudian itu bereaksi menjadi Cr3 plus. Ini untuk reaksi reduksinya. Sedangkan untuk reaksi oksidasinya, reaksi oksidasi dari HCl, ionnya Cl- menjadi Cl2. Ini untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua, menyetarakan masing-masing setengah reaksi. Reaksi reduksi itu setengah, reaksi oksidasi itu setengah. Karena kalau dijumlah menjadi satu reaksi, yaitu reaksi redoks. Yang pertama, menyetarakan atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi selain H dan O. Di reaksi reduksi, yang berubah tadi kan Cr. Di sebelah kiri Cr jumlahnya 2, di sebelah kanan Cr jumlahnya 1. Maka Cr yang sebelah kanan diberi koefisien 2, supaya sama. Kemudian Cl, di sebelah kiri jumlahnya 1, di sebelah kanan jumlahnya 2. Maka pada Cl- diberi koefisien 2 supaya jumlahnya sama. Menyetarakan oksigen dengan menambahkan H2O sebanyak yang diperlukan di ruas yang kekurangan oksigen. Jadi, kalau dilihat pada reaksi reduksi, di sebelah kiri ada 7 oksigen, oksigennya ada 7, sedangkan di sebelah kanan tidak ada. Maka di sebelah kanan ditambahkan H2O. Nah, berapa nambah H2O-nya? Sebanyak oksigen yang diperlukan, yaitu 7. Jadi ditambah 7 H2O. Kemudian reaksi oksidasinya, sebelah kiri tidak ada oksigennya, sebelah kanan juga tidak ada oksigennya. Jadi tidak usah ditambah H2O. Langkah berikutnya, menyetarakan hidrogen dengan menambahkan ion H+ sebanyak yang diperlukan di ruas yang kekurangan atom hidrogen. Kita lihat di reaksi reduksi, sebelah kiri tidak ada atom hidrogen, sebelah kanan ada 14 atom hidrogen. Ini 7 dikalikan 2. Jadi, kita akan menambahkan hidrogen di sebelah kiri. Jadi, sebelah kiri ditambahkan hidrogen, ditambahkan H+ sebanyak yang diperlukan. Jadi, yang diperlukan adalah 14. Jadi, 14 H+. Pada reaksi oksidasi, di sebelah kiri tidak ada hidrogen, di sebelah kanan juga tidak ada hidrogen. Langkah berikutnya, menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron di ruas yang muatannya lebih besar sebanyak selisihnya. Dihitung dulu muatan sebelah kiri untuk reaksi reduksi. Ini ada muatan -2 dan plus 1 kali 14, jadi plus 14. -2 dengan plus 14 sama dengan plus 12. Jadi jumlah muatan di sebelah kiri plus 12. Dibandingkan dengan muatan yang di sebelah kanan, plus 3 kali 2, berarti plus 6. Maka ruas yang muatannya lebih besar ditambahkan elektron. Karena sebelah kiri muatannya lebih besar, maka penambahan elektron diletakkan di sebelah kiri. Nambah elektronnya berapa? Itu sebanyak selisihnya. Selisih antara 12 dan 6 itu adalah 6. Nah, jadi penambahannya 6 elektron. Pada reaksi oksidasi, di sebelah kiri muatannya -2, di sebelah kanan muatannya 0. -2 dengan 0 itu lebih besar 0, maka elektronnya ditambahkan di muatan yang lebih besar, yaitu sebelah kanan. Ditambah elektron sebanyak selisihnya. Selisih dari -2 dengan 0 itu adalah 2.
Kemudian menyamakan jumlah elektron yang diserap dan yang dilepas dengan cara memberi koefisien yang sesuai. Di sini elektron yang diserap pada reaksi reduksi ada 6, sedangkan elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi ada 2. Jumlah elektronnya disamakan. Jadi yang reduksi tetap atau dikalikan 1, yang oksidasi supaya menjadi 6 jumlah elektronnya harus dikalikan 3. Reaksi oksidasinya dikalikan 3 menjadi 6 Cl- menjadi 3 Cl2 ditambah 6 elektron. Nah, elektron yang ditangkap pada reaksi reduksi sama dengan elektron yang dilepaskan pada reaksi oksidasi. Kalau elektronnya sudah sama, maka elektron ini bisa dihilangkan. Kemudian langkah terakhir adalah menjumlahkan kedua setengah reaksi ini. Penjumlahan reaksinya disebut reaksi redoks. Jadi reaksi redoksnya Cr2O72- ditambah 14H+ ditambah 6Cl- menjadi 2Cr3+ ditambah 3Cl2 ditambah 7H2O. Nah, ini penjumlahan reaksinya. Sekarang hasil dari penjumlahan reaksi ini kita kembalikan lagi ke soalnya. Soalnya kan dalam bentuk rumus molekul. Reaksi redoks yang sudah kita dapatkan koefisiennya ini, kemudian kita tuliskan lagi menjadi reaksi molekulnya seperti yang ada di pertanyaan. Kan tujuannya untuk menyelesaikan reaksi sesuai yang dengan pertanyaan itu. Jadi Cr2O72- koefisiennya 1 itu menjadi senyawa K2Cr2O7. Kemudian H+ dengan HCl di sini itu menjadi molekul HCl. Nah, molekul HCl-nya berapa? Koefisiennya 14 atau koefisiennya 6? Kita lihat jumlah H di sebelah kanan. Jumlah H di sebelah kanan itu 7 kali 2, berarti 14. Maka koefisien H+ dan Cl- di sini yang berbeda, kita pakai koefisiennya H+ karena jumlah H di sebelah kanan 14. Berarti di sebelah kiri juga harus 14. Jadi 14 HCl. Kemudian menjadi ada senyawa KCl di sini. KCl yang tidak ikut dalam penjumlahan reaksi redoks ini. Tetap dituliskan KCl. Kemudian K-nya di sebelah kiri kan ada 2, maka KCl ini diberi koefisien 2 supaya jumlah K-nya sama. Ditambah CrCl3 yang koefisiennya 2, 2CrCl3, kemudian ditambah Cl2 koefisiennya 3, 3Cl2, ditambah H2O koefisiennya 7, 7H2O. Setelah koefisien reaksinya dimasukkan ke dalam persamaan reaksi ini, maka untuk mengetahui apakah reaksi redoks yang dikerjakan sudah benar atau salah, harus dicek dengan jumlah unsur-unsurnya. Reaksi ini benar sudah setara jika jumlah unsur yang ada di sebelah kiri sama dengan jumlah unsur sebelah kanan. Nah, kita lihat jumlah K di sebelah kiri 2, di sebelah kanan juga 2. Jumlah K-nya sudah sesuai. Kemudian jumlah Cr di sebelah kiri 2, di sebelah kanan juga 2. Jumlah O-nya di sebelah kiri 7, di sebelah kanan 7 pada 7H2O ini. Kemudian jumlah H di sebelah kiri 14, di sebelah kanan juga 14, 7 kali 2. Jumlah Cl di sebelah kiri ada 14 pada 14 HCl, di sebelah kanan juga harus 14. Ya, Cl pada KCl itu 2, kemudian Cl pada CrCl3 itu 3 kali 2, 6. Cl pada Cl2 itu 2 kali 3, 6. Jadi jumlah Cl-nya 2 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 14. Nah, kalau jumlah unsur yang di sebelah kiri sudah sama dengan sebelah kanan, maka penyetaraan reaksi redoks ini sudah benar. Oke,
Gampang kan mengerjakannya?